kalau impor bahan baku atau impor bahan penolongnya menurun, itu berarti utilisasi industrinya menurun. Artinya kita kan selalu optimum itu utilisasi industri manufaktur itu sekitar 90%. Nah sekarang ini posisinya mungkin di bawah 70. Itu memang mengkhawatirkan karena kalau kita produksi kan nggak bisa kita jual karena nggak ada yang beli atau yang belinya turun. Itu bisa dikontrol dari PLN karena PLN itu sekarang di Jawa Bali udah oversupply. Berarti penggunaan energi listriknya berkurang. Ini saya bicara industri manufaktur, bukan industri tambang loh ya. Ya, Artinya ngeceknya dari PLN aja. Kalau PLN-nya turun penggunaannya ya pasti turun itu ya. Karena PLN juga sekarang menghalangi kita disuruh green power, kita mau pasang solar cell dibatasin maksimum hanya 15% dari kapasiti. Padahal SDM-nya dorong kita semuanya harus green. Nah itu karena apa? Karena PLN nggak bisa jual. Sisanya karena industri manufakturnya turun penggunaannya. Mudah sekali. Nah yang dikatakan oleh Pak Banjar itu betul. Pak Banjaran tadi mengenai HS. HS ini multitafsir antara bea cukai dengan perindustrian saling berdebat mengenai HS tadi. Kalau HS-nya itu bahan baku memang nol. Kalau HS-nya udah turun ke produksi, dia dikenakan biaya masuk dan pajak. Nah ini sering kita industri perhiasan emas Surabaya itu beli emasnya dari Singapura. Karena kalau dari Singapura bahan baku emas tuh diimpor ke Surabaya nol. Tapi kalau beli bahan emas di sini di Antam misalnya yang ngambil dari Jakarta misalnya dikenakan PPN. Nah ini seperti hal ini kan harmonisasi tarifnya harus di-clearkan betul ya, harmonisasi biaya masuknya itu harus clear betul sehingga itu akan mensupport industrinya gitu Mbak. Oke, baik. Tadi melihat kondisinya begitu di dalam negeri yang tadi utilisasi untuk manufakturnya juga turun, kemudian di satu sisi juga bahkan terlihat juga tadi dari angka impornya juga turun begitu. Seperti apa Anda melihatnya begitu terkait dengan antisipasinya begitu untuk kondisi ini seperti apa? Ya ada harapan dengan pesta demokrasi ini akan segera dimulai. Harapan kita kan banyak banyak yang belanja lah ya, belanja untuk mensupport pesta-pesta demokrasi ini. Ya sehingga pasar dalam negeri tertolong. Ya tentu akan menutup yang utilisasi nggak terpakai itu bisa dikerjakan untuk pasar dalam negeri. Sebentar lagi kan Oktober sudah mulai ada capres resmi tuh. Tentu dia membutuhkan komoditi-komoditi untuk campaign ya, dari mulai kaos, baju, topi, banner, dan segalanya termasuk makanan dan minuman. Nah itu akan mendorong utilisasi industrinya naik kembali. Oke, baik. Utilisasi industri utamanya di sektor consumer begitu ya Pak Beni. Dari Pak Banjaran sendiri seperti apa Anda melihatnya begitu ya untuk peningkatan utilisasi dari manufaktur di dalam negeri juga begitu ya. Tadi Anda juga menyebutkan beberapa hal termasuk adalah SDM dan lain-lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga kalau kita lihat menjelang tahun politik sendiri seperti apa sih upaya yang bisa dilakukan begitu untuk meningkatkan utilisasi di sektor manufaktur? Ya, saya rasa yang paling mudah apabila memang dalam konteks ini kan sebetulnya yang mungkin tadi saya missing point yang seperti disampaikan Pak Beni adalah kita kan moving along dari pandemi kepada mungkin sekarang new normal endemi itu sendiri. Selama pandemi kita ditolong oleh komoditi windfall profit dari komoditi boom, komoditi surplus juga. Kita sekarang kembali ke normal lagi, tapi at the same time kembali ke normal itu berarti industri kembali kepada settingan awal. Settingan awal untuk under normal condition it operates, it has to reconnect with the previous ecosystems. Dan padahal kita tahu bahwa ada scaring effect yang terjadi, misalnya tadi seperti disampaikan juga Pak Beni, dan juga saya confirm misalnya kayak di Eropa, ekspor kita kan salah satu terbesarnya nomor 56 itu furniture. Sedangkan sekarang stok furniture di Eropa itu sedang tinggi-tingginya. Industri furniture itu kesulitan kecuali memang dia ada kontrak eksklusif dengan beberapa brand ternama, misalnya beberapa di Jawa Barat. Sama tekstil juga sama, ada penumpukan inventory situ. Nah dalam kaitannya itu sendiri berarti kita harus kembali ke industri dalam negeri.
affirmative action sebetulnya yang saya mau underline di sini. Kalau kita memang mau menjaga industri kita dalam negeri ini di boost, ya harapannya memang ada affirmative action baik dari pemerintah maupun mungkin industri, ya mungkin BUMN itu sendiri bagaimana bisa mendorong belanja dari kebutuhan dari industri yang diproduksi lokal. Saya rasa affirmative action ini banyak sekali sebetulnya manfaatnya, tapi terkadang memang cost benefit analysis in terms of monetary terkadang memang relatively terbatas. Nah, mungkin kalau boleh saran, misalnya yang paling praktikal, misalnya industri makanan minuman, kita punya gerakan Bangga Buatan Indonesia, kita bisa meroll out gerakan Bangga buatan produk halal buatan Indonesia misalnya. Dengan itu at the same time segala pengadaan yang sifatnya misalnya bisa diproduksi dalam negeri ataupun perlu sertifikasi halal itu diharuskan untuk tadi ada elemen harus tersertifikasi halal. To that extent sebetulnya berarti dia udah lolos BPOM, dia udah lolos dari dalam negeri, dan most likely itu kebanyakan juga produk-produk yang bisa mensilir kepada tidak hanya industri besar tapi juga industri menengah kecil. Nah, mungkin dalam kaitannya dengan ini, mungkin last point-nya adalah utilisasi ini bisa terjadi apabila memang kita memiliki ekosistem yang terkoneksi. At this point in time yang mungkin perlu saya highlight adalah banyak dari ekosistem industri di tempat kita itu ada diskonektivitas terutama dari hulu ke sekunder. Nah, diskonektivitas itu membuat dia tidak bisa langsung mendapatkan manfaat dari stimulate demand. Nah, ini mungkin yang perlu kita galakan lagi dalam rangka meningkatkan utilisasi, mungkin jangka menengah panjang adalah proses tadi reconnecting atau hilirisasi di berbagai macam sektor untuk memastikan tidak adanya terputus rantai industri, sehingga memastikan tadi utilisasi dalam negeri itu bisa dimaksimalkan.